Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang soleh dan soleha di rumah, beserta ayah bundanya di rumah dan keluarganya? Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Bu Dewi dalam pembelajaran tematik. Untuk pertemuan kali ini kita masih berada di tema 4, yaitu tentang globalisasi, dan subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Jadi pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya, dalam bidang politik, dan dalam bidang ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang kerjasama ASEAN dalam bidang IPTEK. Apa itu IPTEK? Ya, betul sekali. IPTEK adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari sebelumnya kita lihat dulu apa saja yang melatar belakangi terjadinya kerjasama ASEAN ini dalam bidang IPTEK. Jadi, latar belakang dari kerjasama ini adalah adanya perbedaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di negara ASEAN. Dan kerjasama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Mari kita lihat bentuk-bentuk dari kerjasama ASEAN dalam bidang IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada ASEAN Committee on Science and Technology atau ASEAN-COST. Jadi kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli di ASEAN yang memiliki keahlian di bidang pengetahuan. Contohnya seperti kerjasama yang dilakukan oleh negara ASEAN adalah Pusat Penelitian Biotrop atau Regional Center for Tropical Biology atau Pusat Penelitian Biologi yang berada di Indonesia, tepatnya di Kota Bogor, yaitu di kawasan wisata Kebun Raya Bogor. Siapa di sini Ananda yang sudah pernah ke Kebun Raya Bogor? Bagi yang belum pernah, silakan untuk berkunjung ke Kebun Raya Bogor yang berada di Bogor, Indonesia. Kemudian contoh berikutnya. Contoh berikutnya ada RELC atau Regional English Language Center. Di sini adalah pusat bahasa Inggris yang berada di negara Singapura. Dan contoh yang berikutnya ada RECSAM atau Regional Center for Education Science Matematik. Jadi lembaga ini merupakan pusat ilmu pengetahuan matematika yang berada di Kota Penang. Kota Penang itu berada di Malaysia, negara tetangga Indonesia yang paling terdekat. Kemudian contoh kerjasama yang lain, program yang lain adalah SYACA atau Regional Center of Graduate Study and Research in Agriculture atau Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian yang berada di Kota Los Banos. Di sini, siapa Ananda yang mengetahui Kota Los Banos terletak di mana? Nah, Kota Los Banos adalah salah satu kota yang berada di negara Asia Tenggara, tepatnya di negara Filipina. Kemudian bentuk kerjasama IPTEK yang kedua adalah kerjasama yang bertujuan untuk melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Di sini programnya adalah Student Mobility dan ASEAN University Network. Jadi nanti bagi Ananda yang sudah lulus sekolah dasar, lulus sekolah menengah pertama, kemudian lulus sekolah menengah atas, bisa atau dapat mencari pengetahuan tentang universitas-universitas terbaik di Asia Tenggara melalui University Network. Kemudian di sini kita lihat tujuan dari kerjasama ASEAN yang sudah dilakukan. Contoh kerjasama politik, sosial, budaya, ekonomi, dan yang hari ini kita pelajari yaitu tujuan kerjasama dalam bidang IPTEK. Yang pertama,
dapat meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Jadi setiap negara antar anggota ASEAN harus saling menghormati dan menghargai aturan hukum yang berlaku di negara tersebut dan harus mematuhi prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian yang kedua, antar negara ASEAN harus saling membantu di berbagai bidang, baik bidang sosial seperti membantu bencana alam, bidang budaya, bidang ekonomi, dan bidang politik serta bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena negara yang maju tentu sudah mempunyai teknologi yang lebih canggih dan modern, dan negara-negara lain bisa belajar dari negara tersebut. Kemudian dapat meningkatkan kualitas pendidikan di negara Asia Tenggara. Selanjutnya, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya Asia Tenggara dengan melakukan jual beli atau ekspor impor. Kemudian, apa manfaat yang bisa didapat dari kerjasama tersebut? Manfaat yang pertama adalah dapat menumbuhkan sikap toleransi. Jadi dapat menumbuhkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan baik antar anggota negara ASEAN. Terciptanya kawasan yang damai. Kemudian manfaat berikutnya, meratanya perkembangan iptek seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa untuk negara maju pengetahuannya mungkin sudah lebih berkembang dari negara-negara yang lainnya. Negara yang maju bisa berbagi ilmu dalam memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan negara-negara tetangga yang lainnya yang ada di ASEAN. Kemudian dapat memperluas lapangan pekerjaan. Jadi setiap warga negara dari negara-negara ASEAN dapat bekerja di negara yang lain. Kemudian dapat juga meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Nah, dari yang sudah Ibu bahas, bahwa kerjasama yang dilakukan oleh negara ASEAN tadi memiliki tujuan dan manfaatnya. Salah satu kerjasama yang sudah pernah dijelaskan adalah kerjasama ekonomi. Dalam melakukan kerjasama ekonomi harus diterapkan sikap yang positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di kawasan Asia Tenggara. Sikap apa saja yang harus kita kembangkan dalam hal ini? Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bagaimana kita harus bersikap terhadap pelaku kegiatan ekonomi. Contoh, harus saling menghormati antara pedagang dan pembeli maupun orang yang mengirim barang atau distributor. Harus ada saling kerjasama dan saling menghormati, dan tidak boleh mengejek pekerjaan yang berbeda-beda karena kita saling membutuhkan. Kemudian yang kedua, sikap positif yang tentang kegiatan ekonomi ini mempercepat pertumbuhan ekonomi sosial dan budaya ini dengan cara kita bangga terhadap produk-produk Indonesia. Jadi dengan produk-produk Indonesia, jangan salah ya nak, produk-produk Indonesia itu tidak kalah bagusnya dengan produk-produk luar negeri. Jadi bagaimana kita harus bersikap? Dengan cara bangga terhadap produk Indonesia. Dengan bangga terhadap produk Indonesia berarti kita sudah mencintai produk Indonesia, dan mudah-mudahan dengan bangga terhadap produk Indonesia ini dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kemudian untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa Ananda bangga terhadap produk-produk Indonesia, sekarang tugasnya adalah silakan Ananda kirimkan satu foto produk Indonesia yang Ananda miliki. Kemudian sebutkan alasan kenapa Ananda menyukai produk Indonesia tersebut. Ingat ya, pastikan produk tersebut adalah produk buatan asli Indonesia. Baik, untuk kesempatan hari ini
Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan, yaitu tentang kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sikap kita terhadap kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Yang pertama tadi saling menghormati dan menghargai, dan yang kedua adalah bangga terhadap produk-produk Indonesia. Mudah-mudahan materi hari ini dapat memberikan wawasan kepada Ananda semuanya yang sedang belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan, jangan lupa tetap mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.